Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Subeki selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Korupsi dan Pencegahannya dalam Islam. Sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang beranggotakan Nafisah, Lindra Aulia Fianti, Pramesti Yogianti, Puan Delia Zulfanesa Maulana, Putra Tata Adi Wijaya, Rafli Putra Nur Pratama, Rifanda Nurfatoni Ahmadi, dan Royhanuddin Al-Afghani. Oke, yang pertama adalah pengertian korupsi. Kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, atau istilah dalam bahasa Inggris corruption, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dapat didefinisikan sebagai perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah ragam korupsi. Menurut Gosner, sebagaimana dikutip oleh Al-Qasar, korupsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termaksud oleh sanksi hukum positif. Lalu yang kedua adalah korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat lupa dari jeratan hukum karena faktor ada main. Maksudnya adalah faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang bersifat sukar untuk diteliti, seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya sepenuhnya digunakan atau penggunaan biaya yang bersifat menipu lainnya. Selanjutnya, saya Nindra Aulia akan menjelaskan tentang hukum korupsi. Nah, istilah dari menggunakan mempunyai pengertian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial, dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian, dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentu sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang, maka hukumnya adalah haram. Karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah kita, namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan bertamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 188. Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri, dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama-sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba, itu diharamkan. Quran Surat Ali Imran 130. Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi, yakni apa yang diharamkan mengambilnya maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkannya. Seperti yang juga sudah ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Baiklah, saya di sini Rifanda Nurfatoni Ahmadi akan menjelaskan sebuah materi motif korupsi.
Yang pertama adalah korupsi transaktif, yang kedua korupsi yang memeras, yang ketiga korupsi defensif, yang keempat korupsi investif, dan yang terakhir adalah korupsi perkerabatan. Saya di sini akan menjelaskan motif atau faktor penyebab korupsi. Yaitu faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing terdapat poin-poinnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Poin yang pertama adalah sifat rakus. Sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam kehidupan mereka sehari-hari yang berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi, karena apabila penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros, mereka akan melakukan korupsi. Dan yang ketiga, moral yang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi adalah salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri atau egois. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor politik atau kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Kemudian yang kedua yaitu faktor hukum. Dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, di antaranya kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas manajemen atau sistem. Upaya pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan suatu kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri, agar pemberantasan dapat dilakukan secara tepat dan juga terarah. Yang pertama ada upaya dari pemerintah, yaitu represif, yang merupakan penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Setiap masyarakat dapat mengajukan laporan soal tindak pidana korupsi ke pengadilan. Setelah mengajukan laporan, akan dilakukan penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir akan dilakukannya eksekusi. Yang kedua ada perbaikan sistem. Dengan melakukan perbaikan sistem, dapat mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberi rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, memodernisasikan pelayanan publik agar lebih efektif. Yang terakhir ada edukasi dan kampanye. Dengan melakukan edukasi dan kampanye ini dapat mendidik masyarakat agar lebih sadar mengenai dampak dari korupsi ini sendiri. Lalu berikutnya ada upaya dari diri sendiri. Yang pertama adalah atur pengeluaran dan juga pemasukan, bayarlah utang secara disiplin, dan fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Oke, selanjutnya saya Putra Tata Adi Wijaya akan menyampaikan ancaman perilaku korupsi dalam ajaran Islam. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan
harta kekayaan yang digunakan dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari menggunakan hasil korupsi itu. Dan korupsi menjadi sebuah kata yang memiliki banyak pengertian seperti keburukan, kebusukan, kebejatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian, dan kata ucapan yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah haram hukumnya. Hingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan-tindakan haram ini supaya tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my brother, you're my sister, just one big